Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kebumen beserta jajarannya dan Ibu-ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan. Yang saya hormati Bapak Asisten 2 beserta Kepala Dinas Instansi yang mewakili, para peserta lomba, Ibu Ketua Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kebumen beserta segenap panitia, rekan kami bersama juri Pak Eko dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi, dari perwakilan SET. Pada kesempatan kali ini nanti untuk pembacaan hasil lomba akan dibacakan oleh Pak Eko dari Dinas Ketahanan Pangan. Saya hanya ingin sedikit mengulas ibu-ibu, bapak semua terkait hasil penilaian kami untuk lomba pada pagi sampai siang hari ini. Secara umum, kebetulan kan saya pribadi sudah beberapa tahun ini mendampingi Kabupaten Kebumen untuk lomba, jadi kami amati perkembangan lomba mulai dari tampilan menu, kemudian kreativitas, kemudian cita rasa, kemudian keseimbangan penggunaan bahan-bahan potensi wilayah lokal. Secara umum sudah semakin baik dibandingkan dengan tahun kemarin. Terutama yang menonjol adalah dari sisi kreativitas, kemudian cita rasa, kemudian dari sisi penampilan itu sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Satu hal yang masih banyak terdapat kekurangan di antara beberapa peserta lomba adalah tentang keseimbangan gizi. Ya, jadi ada beberapa peserta yang sayurnya berlebihan, ada yang kurang, ada yang proteinnya berlebihan, ada yang tidak sama sekali. Ya, kemudian saya tadi tanya, apakah ini memang diwajibkan menggunakan dari pisang tadi gedebok pisang gitu ya? Kok hampir rata-rata semuanya hampir sebagian besar menggunakan itu bahan-bahan yang dari pisang itu yang digunakan sebagai sumber protein. Penggunaan protein lokal oke, ya, tidak ada masalah. Tapi harus diingat bahwa di sini kan ada menu untuk batita di bawah 3 tahun. Nah, kalau untuk batita itu tetap protein itu harus ada protein hewani. Karena secara kualitas jelas protein hewani dan nabati itu jelas berbeda dari komposisi asam amino dan sebagainya, yang dimana anak-anak batita itu jelas membutuhkan kebutuhan protein hewani jauh lebih banyak gitu. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Kemudian jenis sayuran, ya, ada yang menggunakan sayuran dengan komposisi serat yang sangat bahasa Jawanya itu alot ya. Lah mana bisa anak batita nanti punya sayuran yang alot ya. Jadi pemilihan jenis sayuran harus diperhatikan karena namanya anak-anak itu kan sistem pencernaannya masih belum sempurna seperti orang dewasa ya. Sehingga kalau nanti mengunyah hal-hal yang keras itu juga tidak baik untuk kesehatan pencernaannya. Makanya kan di dalam perkembangan anak itu kan mulai dari ASI, kemudian pendamping ASI itu kan tingkat kehalusan sampai nanti anak makan nasi itu kan bertahap begitu, karena itu memang untuk menyelesaikan di sistem pencernaan. Itu secara umum yang saya amati. Kemudian cara memasak untuk khususnya di sumber karbohidrat lokal. Nah, ini mungkin yang menjadi alasan juga mengapa karbohidrat lokal ini jarang diminati, karena memang cara memasak yang kadang membuat rasanya jadi tidak enak. Misal terlalu keras, ya, misalnya dicampur dengan sumber-sumber protein, ada kacang merah, kacang telur, bahan karbohidratnya sudah baik, tapi nanti kacang telurnya, kacang merahnya yang masih keras juga. Jadi ini yang menyebabkan balancing cara memasak
ya antara bahan-bahan itu menjadi penting untuk ibu-ibu di sini untuk dipelajari, karena semua kan ada teorinya ya, cara memasak makanan yang tetap enak, tetap empuk, tapi tetap mendapatkan gizi yang baik gitu. Kemudian juga penggunaan untuk box ya, nasi box itu juga belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Kalau nasi box itu harapannya nanti bisa untuk rapat-rapat dan sebagainya ya. Jadi penataannya masih kurang ya, kurang sesuai dengan untuk dijual begitu ya. Jadi kalau memang targetnya nanti untuk bisa dibisniskan ya, penyajiannya harus menyesuaikan itu. Tapi secara umum sudah jauh lebih baik ya. Tadi saya lihat hanya beberapa kelompok saja, sehingga harapannya nanti ke depan kekurangan-kekurangan ini bisa diperbaiki dan Kabupaten Kebumen ini menjadi semakin baik dan masyarakatnya juga semakin sadar akan potensi lokal, bisa memanfaatkan, dan dari sisi kondisi pandemi sekarang semua serba mahal, seperti yang disampaikan oleh Bu Kepala Dinas Ketahanan Pangan bahwa kalau ada ditanam sendiri dan sebagainya, memanfaatkan tanaman pekarangan, saya kira itu akan lebih baik dan bisa ngirit ya untuk efisiensi pengeluaran dan sebagainya. Yang terakhir penggunaan santan ya, banyak tadi menggunakan santan, mungkin ke depan untuk bisa dikurangi ya, karena kan sekarang penyakit degeneratif terutama yang mengarah pada kolesterol dan sebagainya kan semakin banyak ya, jadi tidak menyerang usia tua saja, sehingga mungkin bisa diganti dengan sumber-sumber yang lebih sehat, misalnya fiber cream ataupun susu ya, ataupun bahan yang lain yang mungkin kandungan lemaknya bisa lebih rendah. Saya kira itu masukan dari saya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami mohon Pak Eko untuk bisa membacakan hasil lomba pada siang hari ini. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bupati Kebumen yang diwakili Bapak Asdua, yang kami hormati Ibu Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen, yang kami hormati OPD di Kabupaten Kebumen, teman-teman juri, panitia dan seluruh peserta lomba cipta menu dan P2SA Kabupaten Kebumen. Sebelum kami bacakan pemenang lomba kegiatan ini, akan kami sampaikan bahwa betul apa yang dikatakan Ibu Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Kebumen. Ini kegiatan ini jangan, saya ulangi Bu, kegiatan ini jangan hanya dijadikan untuk lomba saja, harus bisa diaplikasikan di keluarga kita masing-masing, karena sumber daya pangan lokal ini tentunya sudah ada di lingkungan panjenengan, dan ini bisa menjadi lahan bisnis panjenengan kalau kita pelajari dan kita tekuni bersama-sama. Jadi kegiatan ini jangan hanya dijadikan ada lomba saja. Dan kebetulan di bidang kami ini ingin mengembangkan sumber daya pangan lokal yang ada di daerah masing-masing, dan kita ingin mengurangi dari program dari pemerintah kita untuk bisa mengurangi makanan-makanan yang dari luar, terutama gandum, dan juga bisa mengurangi konsumsi beras, karena beras itu sangat vital sekali. Kalau kita sangat tergantung kepada beras, kalau produksi beras itu ada gangguan sama penyakit atau gagal panen dan sebagainya, kita akan kelimpungan sekali.
karena pangan itu sangat vital. Untung yang kemarin yang kekurangan minyak goreng itu kan masih bukan sangat vital sekali, walaupun itu di 9 bahan pokok. Ini harapan kami panjenengan semua nanti bisa memanfaatkan kegiatan ini sebagai momen untuk pengembangan dan selanjutnya. Tadi yang disampaikan oleh Bu Budi ini sangat saya sangat bersyukur sekali karena saya baru kali ini jadi tidak bisa mengikuti, tidak tahu perkembangan tahapan panjenengan. Ternyata ini sudah ada kemajuan yang baik sekali. Memang saya lihat aneka ragamnya sudah bagus. Panjenengan saya tadi tanya, oh ini memang ada di lingkungan kita masing-masing. Harapan kami, kalau saya terus terang kalau sudah yang mendatangkan dari luar sudah tidak. Kalau yang betul-betul yang saya soroti memang dari aneka ragamnya yang dari lokal. Dan ini akan mohon izin akan kami sampaikan bahwa pemenang lomba ini nantinya yang jadi juara itu tetap harus menambah pengetahuan dan wawasannya untuk nantinya untuk bisa digunakan untuk sebagai lahan usaha, paling enggak minimal bisa dikembangkan kepada kanan kiri atau dikembangkan kepada yang lain untuk bisa menjadikan menu kita untuk mengurangi konsumsi beras ataupun terigu. Dan akan kami bacakan ini untuk juara 1. Saya ulangi, akan kami bacakan dari harapan 3 dulu. Ini juara harapan 3 dari tim PKK Kecamatan Ayah dengan jumlah nilai 2.360. Coba berdiri. Luar biasa. Oke. Langsung nanti. Yang juara harapan 2 ini tim PKK dari Kecamatan Seruang. Coba berdiri. Ini dengan total nilai 2.374. Juara harapan 1 dari tim PKK Kecamatan Prembun dengan nilai 2.382. Juara ketiga dari tim penggerak PKK Kecamatan Adi Mulya dengan nilai 2.402. Juara 2 tim penggerak PKK Kecamatan Putra Winangun dengan nilai 2.420. Dan kita yang ditunggu-tunggu ini juara 1 tim penggerak PKK Kecamatan Petanahan dengan nilai 2.432. Demikian pembacaan pemenang lomba cipta menu B2SA Kabupaten Kebumen pada hari ini tanggal 24 Maret 2022.